Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat 7 Maret 2025 kembali Bimbingan Belajar Ruang Fokus mengadakan eh, bimbingan teknis yang kali ini kita khususkan sekali lagi untuk teman-teman CPNS penyuluh agama, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang topik aktualisasi dan teknis pelaksanaan proyek. Ini untuk CPNS penyuluh agama rancangan aktualisasi. Eh, Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga saya menyapa teman-teman, mungkin ada yang bukan penyuluh agama Islam. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Budaya. Eh, Pada hari ini narasumber yang akan membersamai kita sudah hadir. Dia akan memberikan materi 1 jam ke depan. Mudah-mudahan teman tetap khusyuk meskipun dalam keadaan bulan puasa Ramadan. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik teman-teman sekalian, eh, sebagai pengantar dari saya, sebagai host, kalau di zaman eh, saya penyuluh agama TNT-nya itu 2009. Di zaman saya itu nggak ada namanya istilah diklatsar. Nah, sekarang eh, mulai zamannya ujian lewat CAT kita melalui namanya diklatsar. Zaman saya namanya prajabatan. Suasananya juga sangat berbeda. Jadi ini saya juga sambil menyelami ilmu baru. Bagaimana teman-teman yang angkatan kekinian yang 2022, 2023, 2024 bisa melaksanakan namanya eh, rancangan aktualisasi. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga pembelajaran kita pada siang menjelang sore ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya himbau juga teman-teman ya, untuk rename namanya, nama dan asal provinsinya agar kami tahu. Baik, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selanjutnya, saya ingin izin memperkenalkan kembali narasumber kita, yaitu ada Pak Fatma Utami Jauharoh. Beliau merupakan penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Tanetariatang, Kementerian Agama Kabupaten Bone, Provinsi Selatan. Pendidikannya ini sangat keren ya. Dia punya double degree, S1-nya 2 kali, yaitu di Usuluddin dan Filsafat dan Fakultas Syariah dan Hukum. Dan Fakultas Syariah dan Hukum ini peroleh predikat cum laude. Aslinya sebenarnya beliau adalah orang Pare Kediri, tapi sekarang bertugas di daerah saya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Banyak karya tulisnya yang bisa kita lihat. Kemudian teman-teman sekalian, beliau sangat aktif, dulunya pernah aktif di Wahid Institute pada tahun 2017. Sangat mudah juga berinteraksi dengan Mbak Fatma ini karena beliau sangat aktif di Instagram maupun juga di TikTok. Nanti saya akan share juga alamat Instagram dan TikToknya. Mudah-mudahan teman bisa langsung follow untuk mendapatkan tips-tips, info informasi terbaru tentang penyuluh agama. Saya rasa tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tentu teman-teman pasti penasaran tentang apa itu namanya aktualisasi. Saya langsung serahkan kepada Mbak Fatma untuk pin pelajaran kita. Yang jelas teman-teman perlu kita sepakati bersama sebelumnya. Tentu pertama kita menggunakan nama sesuai dengan registrasi dengan mencantumkan juga asal daerah. Jangan lupa juga menggunakan virtual background yang disediakan, mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara, menjaga ketertiban, berpakaian rapi dan sopan jika menyalakan kamera, kemudian bertanya melalui kolom komentar di chat Zoom. Kalau dipersilahkan oleh narasumber untuk open mic, silakan.
langsung saja kepada Mbak Fatma untuk memimpin. Silakan Mbak Fatma. Terima kasih banyak Pak Naif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Nah, yang kami hormati Pak Naif Adnan dari DKJ, DKJ atau DKI sekarang Pak? Yang benarnya DKJ, DKJ, Daerah Khusus DKJ. Jakarta. Iya. Kalau Pak DKI Naif. juga DKI juga boleh. Dulu kan ibu kota gitu. Iya, iya, iya. Ada Pak Alif juga dari RF. Beliau berdua ini adalah senior-senior kita semua di Kementerian Agama Pusat. Orang dalamnya Kementerian Agama. Ya, dan em, sesi kali ini teman-teman serius dan santai. Dan saya bisa dipotong di tengah jalan nanti ketika ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya Fatma. Sudah diperkenalkan Pak Naif tadi. Biasa dipanggil Mbak Fatma. Saya senang kalau dipanggil Mbak Fatma itu lebih akrab gitu. Nah, saya asli Jawa Timur, tapi rezekinya memang di Sulawesi Selatan, di kampungnya Pak Naif. Saya ditempatkan di Kabupaten Bone, persis di kelurahannya Pak Naif, dan di kecamatan beliau di Kecamatan Taneteri-Atang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk penyuluh agama, formasi fungsional penyuluh agama itu spesifik sekali nantinya kita akan ditempatkan di KUA, Kantor Urusan Agama setempat. Begitu kurang lebih. Saya mengabdi untuk Kementerian Agama kurang lebih menjelang 5 tahun, angkatan 2019 kami, angkatan COVID, yang proses seleksinya pun juga lumayan panjang, mulai dari 2019 pendaftaran, pengadaan, 2020 proses seleksi, dan 2021 baru untuk mulai kerja atau mendapatkan TMT. Kurang lebih begitu. Dan teman-teman 2024 mungkin saat ini sedang mengalami tantangan luar biasa juga karena tiba-tiba saja Kemenpan RB mempublikasi informasi bahwa ada perubahan jadwal pengadaan CPNS 2024 yang sangat signifikan di mana prosesnya ini nanti sampai dengan di Oktober 2025, dan semoga teman-teman tidak kehilangan semangatnya dan tetap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dimanapun berada. Begitu. Tantangannya luar biasa, tetapi itu sekaligus akan menjadi peluang juga untuk kita semua. Insya Allah ke depannya kita bisa melewati sampai dengan menerima SKCPNS, SKTMT, sampai dengan SKSPMT. Begitu kurang lebih. Nah, tadi ada saya share materi, nanti akan di-share lewat kolom chat, dan beberapa nanti yang akan kami share itu berupa link Google Drive di mana di dalamnya nanti terkait dengan apa saja materi-materi yang lebih detail dalam ruang lingkup penyuluh agama Islam, juga seputar aktualisasi file-file seputar materi-materi aktualisasi yang pernah kami lakukan, dan juga contoh laporan aktualisasi. Mungkin di beberapa provinsi kita akan berbeda format, hanya saja secara substansial pasti tidak jauh beda. Karena pada intinya aktualisasi ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai dari nilai budaya kerja kita ke dalam bentuk satu proyek pelaksanaan kegiatan di satker kita masing-masing. Saya coba share materinya dulu Pak Naif. Di sini, oke. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat. Terlihat ya. Oke. Kami awali di rancangan aktualisasi JF Penyuluh Agama. Di dalam forum kita itu ada dua formasi, CPNS dan P3K. Nah, teman-teman P3K masih bisa mengikuti pada sesi pertama ini. Nanti kita pun akan buka sesi yang malam kemungkinan, karena nanti melihat bahwa kebutuhan P3K lebih spesifik kepada latihan soalnya. Nanti bisa kita lanjutkan di malam hari. Nah, untuk yang sesi pertama, kami khususkan terlebih dahulu untuk
teman-teman CPNS, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam salah satu beberapa submateri materi hari ini nanti, sesi satu ini nanti juga berkaitan dengan teman-teman P3K yang berkaitan dengan ruang lingkup tupoksi penyuluh agama Islam. Nah, di rancangan aktualisasi kita pengenalan terlebih dahulu bahwa aktualisasi itu dilakukan oleh teman-teman CPNS, di mana ini persyaratan untuk memperoleh kelulusan CPNS gitu, persyaratan untuk bahwa kita diakomodir menjadi calon pegawai negeri sipil gitu. Dan ini menjadi pembuktian bahwa kita bisa implementatif dalam menjalankan nilai-nilai yang ada dalam lembaga, kurang lebih begitu. Kami lanjutkan. Nah, terkait dengan aktualisasi Laksar, ini kapan sih dilaksanakan? Dilaksanakan itu sewaktu kita dalam masa CPNS. CPNS itu rentan waktunya adalah 1 tahun terhitung dari TMT atau SK mulai kerja TMT. Nah, di sana nanti kita akan melakukan selama intens sekitar 3-4 bulanan dan dilakukan dengan metode blended learning itu gabungan antara online MOOC, MOOC itu online dan yang langsung offline. Ini biasanya dilaksanakan di Balai Diklat setempat. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan berarti ya di Balai Diklat Keagamaan Makassar atau Semarang yang ada di Jawa Tengah atau di DKJ itu ada di Balai Diklatnya masing-masing gitu. Nah, nantinya kita akan dibentuk kurang lebih menjadi 40 atau bisa jadi kalau angkatan saat ini 2024 itu kan lumayan banyak ya, bisa jadi jumlah perangkatan besarnya itu lebih banyak gitu. Tetapi kalau waktu kami itu waktu angkatan Fatma di 2019 itu formasi penyuluh agama itu hanya 4 kursi saja, satu provinsi Sulawesi Selatan. 4 kursi dan kami dibagi-bagi menjadi satu provinsi Sulawesi Selatan itu akan bercampur dengan tidak hanya formasi penyuluh agama dalam kelompok besarnya, tetapi dengan peranata komputer, guru, analis, analis kebijakan, analis SDM, peranata komputer, dan arsiparis. Nah, itu semuanya bercampur gitu. Itu kelompok besarnya 40 orang. Nah, kurang lebih ini teman-teman satu angkatan dari sekian ratus orang CPNS satu provinsi dan bergabung menjadi 40 orang. Dan nanti dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Dalam aktualisasi Latsar, ini bukan tugas kelompok, tetapi adalah tugas individu. Jadi, satu orang sama dengan satu laporan aktualisasi Latsar gitu. Nah, sebelum melakukan Latsar, kita melakukan namanya pengajuan proposal atau rancangan aktualisasi. Nah, yang akan kita bahas pada sesi kali ini itu yang rancangan aktualisasinya gitu. Laporannya nanti kita akan bahas juga, kita akan tampilkan laporan akhirnya. Nah, di aktualisasi Laksar ini kurang lebih adalah bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ASN ini cakupannya luas lagi ya, CPNS juga P3K dalam yang dilakukan oleh CPNS. Jadi hanya dilakukan oleh CPNS saja. Kalau P3K itu istilahnya adalah orientasi. Orientasi itu ya hanya dilakukan secara langsung dan punya timeline hanya 1 minggu saja, kurang lebih 5 hari atau sampai dengan 1 minggu paling lama. Nah, aktualisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti inovasi atau kita merespon isu-isu tertentu seputar paham keagamaan dan isu keagamaan terkini dari penyuluh agama yang berhubungan dengan penyuluh agama. Nah, masuk dalam proyek aktualisasi, jadi rancangan ya ini yang kami maksud adalah rancangan proyek aktualisasi Latsar. Ini ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan ini, itu semacam kegiatan ya, aktivitas atau program lah katakan, program, project yang kita lakukan di satker kita, bisa di kantor KUA,
atau bisa dalam lingkup kabupaten, yaitu membantu kantor Kementerian Agama kabupaten setempat dengan kita membuat inovasi yang bertujuan untuk pengembangan lembaga. Nah, lembaga kita itu, kalau penyuluh itu kan lingkupnya kecamatan ya sebenarnya, tetapi ketika kita dirasa punya peluang untuk membantu dalam lingkup kabupaten, itu bisa kita lakukan juga. Nah, kegiatan yang mempunyai kebermanfaatan secara luas dan bersifat kontinu atau keberlanjutannya itu tidak hanya dilakukan pada saat kita laksar saja, CPNS saja, tetapi juga pasca CPNS bisa jadi proyek aktualisasi kita itu bisa kita lakukan seterusnya gitu. Jadi bisa menjadi semacam produk otentik kita sebagai penyuluh agama. Dan ini untuk menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup tupoksi kerja penyuluh agama. Jadi nanti semakin banyak kerutan yang ada di kantor, itu berarti semakin punya banyak peluang kita untuk mengambil judul aktualisasi. Kurang lebih begitu. Nah, yang pertama dilakukan oleh kita adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam satuan kerja kita, atau biasanya kami sebut satker, atau unit kerja. Nah, dalam ruang lingkup itu penting sekali kita memahami apa saja tupoksi penyuluh agama. Kalau teman-teman CPNS itu kalau sudah melewati SKD, SKB pasti akan familiar sekali apa saja yang menjadi ruang lingkup kinerjanya. Dan ini menjadi hal yang paling basic karena nantinya dari identifikasi mas ini akan berkembang untuk kita analisa menjadi satu satu buah proyek yang kurang lebih kalau nanti kita menemukan masalahnya dan sudah mengidentifikasi, kita tahu bakal mau ngapain nih sama permasalahan ini. Nah, itu adalah pada tahapan menganalisa apa yang paling sesuai dilakukan. Kita mencari problem solving kurang lebih terhadap masalah yang kita hadapi dalam lembaga tersebut. Gitu. Sekali lagi, kita masuk sebagai peran penyuluh agama. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah ranahnya kantor, kepala kantor gitu. Itu nggak bisa karena power kita itu hanya sebatas sebagai penyuluh gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan apa-apa saja yang paling realistis dan kontekstual dilakukan oleh penyuluh agama dan yang paling mendesak, yang perlu banget dilakukan untuk perbaikan atau problem solving dalam menghadapi tantangan yang ada gitu. Nah, kebermanfaatannya pun harus kita ukur. Kenapa? Karena apakah ini berdampak langsung direct dan bisa implementasi kepada sekitar kita, lembaga atau masyarakat, apakah ini perlu jangka lama nih gitu. Karena kenapa penting dipertimbangkan kebermanfaatan langsung atau enggak gitu, karena kalau kita melakukan aktualisasi itu dampaknya itu harus real langsung bisa dirasakan oleh sekeliling kita gitu. Dalam laporan nanti itu ada sebuah metrik ya yang memperlihatkan before after sebelum kita lakukan dan setelah kita lakukan itu apa, berpengaruh nggak kayak gitu. Nah, lalu kemampuan yang kita miliki, kemampuan SDM, kita sebagai penyuluh agama, misalkan saya punya ketertarikan terhadap tuh kan ada 4 ya ruang lingkup kinerjanya penyuluh, advokasi, edukasi, informasi, konsultasi. Nah, kalau dirasa kita punya kemampuan dan punya interest terhadap salah satu tupoksi ini, misalkan di advokasi, maka kita bisa spesifikkan pada proyek advokasi, advokasi kelompok rentan agama misalnya, nah kayak gitu. Itu bisa jadi. Jadi kita mengukur diri kita sendiri, kita mampu itu di bagian apa dalam ruang lingkup penyuluh agama. Nah, selain kemampuan mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki, kita juga akan menyesuaikan dengan timeline yang diberikan oleh Balai Diklat kita nantinya. Apakah ini realistis dilakukan dalam tempo waktu kurang dari 6 bulan? Apakah kita bisa memenuhi target laporan 6 bulan gitu? Jadi walaupun proyek kita besar, bagus, tapi ternyata timelinenya itu kurang sesuai, maka itu tidak realistis untuk dilakukan gitu. Dan kita harus punya nanti yang namanya skala prioritas. Jadi ada beberapa permasalahan yang kita hadapi, lalu kita nanti akan memberikan scoring terhadap beberapa
beberapa calon proyek yang akan kita eksekusi gitu. Skala prioritas ini nanti ya tergantung bagaimana tadi kontekstualnya dilakukan atau enggak, mendesak atau tidak, aplikatif atau tidak, kebermanfaatannya langsung bisa dirasakan atau tidak, lalu budget. Nah, ini menunjukkan budget yang realistis atau enggak. Nah, itu semuanya harus terhitung gitu. Bagaimana menghitungnya? Nanti kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di skala prioritas ini, setelah kita menemukan apa saja yang paling cocok, itu nanti kita baru akan membuat rancangannya. Rancangan itu masih proposal. Kalau kita mau melakukan skripsi ya, sebelum kita sidang hasil, itu kan ada namanya sidang proposal ya, teman-teman. Nah, di sana itu nanti baru yang rancangan aktualisasinya kita menemukan 5 masalah, lalu kita menimbang dari antara 5 itu prioritasnya yang paling bobot besarnya itu di mana. Nah, itu nanti yang kita eksekusi. Berapa proyek yang kita eksekusi? Satu. Satu saja dan ini punya kebermanfaatan yang bisa dirasakan langsung dan punya kontinuitas. Gitu. Misalnya seperti apa? Nah, kalau dalam kasusnya Fatma waktu itu Kepala Kantor Kementerian Agama itu sedang melakukan diklat PIM. Pas banget Fatma melakukan latsar, aktualisasi, itu Kepala Kementerian Agama datang ke KUA untuk sosialisasi pelaksanaan diklat PIM-nya dalam membuat laporan real time melalui aplikasi namanya multi level pendampingan atau MLP. Jadi waktu itu tuh gencar-gencarnya Kementerian Agama penguatan program moderasi beragama. Nah, penyuluh agama di kabupatennya kami diminta untuk melaporkan real time penyuluhan dan apapun bentuk kegiatannya melalui aplikasi tersebut. Dan ternyata ketika beliau melakukan sosialisasi dengan timnya itu, banyak fitur-fitur yang kurang tune in, kurang relevan atau kurang matching yang untuk penyuluh agama melakukan laporannya ke dalam aplikasi itu. Nah, akhirnya, karena tantangannya adalah teman-teman penyuluh kesulitan untuk melakukan laporan atau memberikan standar pelaporan terhadap aplikasi tersebut, lalu belum tahu bagaimana penggunaan fiturnya dalam aplikasi itu. Nah, akhirnya kami menawarkan bagaimana kalau saya membantu kita Puang, Pak, untuk untuk membantu memberikan standarisasi semacam guideline untuk penyuluh agama dalam melaporkan penyuluhannya secara real time tersebut gitu. Jadi sebenarnya aplikasi ini itu punyanya kepala kantor, tetapi kita membreakdown karena ini diperuntukkan untuk penyuluh agama, membreakdown untuk develop fiturnya bekerja sama dengan peranata komputer yang ada di Kemenak Kabupaten yang disesuaikan dengan tupoksi pelaporannya penyuluh agama. Lalu membuat semacam kayak buku panduan begitu, bagaimana langkah-langkah atau standarisasi pelaporan untuk di report kepada aplikasi MLP tersebut. Nah, itu yang kami kerjakan saat itu. Tantangannya di sini adalah banyaknya penyuluh agama yang bingung dalam mengisi laporan di MLP dan belum ada standarisasi laporannya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, proyek aktualisasi yang tepat. Kenapa sih kita harus merancang ini dan harus tepat sasaran dan kebutuhannya harus langsung dirasakan, dampaknya harus langsung dirasakan oleh sekeliling kita? Karena pengembangan proyek aktualisasi yang tepat itu akan membantu pengembangan karir kita dan ini merupakan salah satu indikator kualitas SDM yang kita miliki. Kurang lebih kita bisa mengembangkan kemampuan maksimal kita dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyuluh agama dan kita mampu untuk memberikan problem solving terhadap tantangan tersebut. Nah, pemahaman untuk mendapatkan aktualisasi yang tepat, kita perlu memahami bagaimana ruang lingkup penyuluh agama dan tupoksi kinerja kita. Sebatas apa, sejauh mana kita bisa lakukan. Tidak boleh itu juga melampaui dari apa yang kepala KUA lakukan, apa namanya tupoksinya gitu. Nah, itu nggak bisa karena power kita nggak di sana. Change-nya kita itu sulit kalau misalkan kita menggunakan power
di luar di luar jabatan kita, kurang lebih begitu. Nah, lalu dalam aktualisasi itu memberikan peluang kita untuk membuka jaringan seluas-luasnya, jaringan tokoh agama, jaringan tokoh masyarakat, lalu em, apa namanya ini majelis taklim dan seterusnya. Ini menjadi apa ya daya tawar kita sebagai penyuluh agama bahwa kita kompeten loh untuk memberikan masukan dan memberikan problem solving juga pengembangan lembaga. Nah, di sini lalu proyek aktualisasi ini juga akan membuat kita sebagai penyuluh agama mempunyai daya tahan atau resilient terhadap tantangan yang kita hadapi. Penyuluh agama itu teman-teman, tantangannya itu bahkan setiap waktu, setiap jam atau setiap menit. Karena kayak saat ini nih, baru saja ada satu kasus keagamaan, aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dan bermasalah di Kabupaten Maros. Nah, itu yang nggak kita duga-duga, kemarinnya baik-baik saja, tetapi per detik 5 menit lalu saya mendapatkan kabar ini. Nah, itu kan perlu direspon ya. Nah, itu adalah salah satu daya tahan penyuluh agama ya gitu. Sekarang penyuluh agama, penguatan moderasi beragama, nggak tahu ke depan ternyata Bappenas itu memberikan konsep namanya beragama maslahat. Itu kan akhirnya change lagi. Lalu ada lagi nih, ada maraknya judi online di kalangan anak-anak dan ibu-ibu bahkan kepada kelompok remaja. Kita akhirnya juga memberikan pembinaan untuk pencegahan judi online yang ada di majelis taklim kita atau di kelompok remaja masjid kita. Nah, yang seperti itu. Belum lagi masalah tantangan global warming, tantangan isu lingkungan. Nah, ini juga menjadi apa ya palu gada ya penyuluh agama itu semua isu tuh kita hadapi bahkan kelas untuk misalkan menghadapi stunting atau yang sebenarnya itu ranahnya dalam kesehatan ya tetapi penyuluh agama juga terlibat di dalamnya kurang lebih begitu. Nah, itu yang memberikan kita kekuatan bagaimana aktualisasi ini itu melatih kita ditempa untuk kita menghadapi tantangan yang setiap saat bisa kita hadapi. Nah, yang pertama, ini pentingnya bahwa kalau nanti itu tepat sasaran atau yang kita lakukan itu otentik dan original original punya kita, itu adalah menjadi branding tersendiri terhadap penyuluh agama, terhadap diri kita personal menjadi personal branding untuk yang kita lakukan. Lalu pengembangan karir kita nggak tahu proyek yang kita lakukan ternyata diterima loh oleh Kemenak kabupaten kabupaten gitu. Oh ternyata diapresiasi oleh Kementerian Agama provinsi dan seterusnya gitu pengembangan karir lalu menjadikan kita adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang ada di masyarakat dan seputar isu-isu keagamaan dan juga kita punya kontribusi yang real untuk kita sampaikan kepada lembaga kita. Entah itu dalam lingkup KUA atau dalam lingkup kabupaten atau bahkan lingkup provinsi bahkan bisa mencakup nasional juga gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam contoh atau praktik aktualisasi penyuluh agama apa aja sih yang bisa dilakukan oleh penyuluh agama? Proyek apa saja yang paling kontekstual dilakukan oleh kita di daerah? Nah, kita itu menghadapi bentuk pola masyarakat yang sangat unik. Bahkan kita mungkin nanti akan menemukan hal-hal yang baru dalam masyarakat. Itu yang pertama kali ya adalah memang mengidentifikasi terlebih dahulu. Tetapi kita akan mengambil secara general apa saja yang memungkinkan dilakukan di berbagai wilayah. Tidak mengeneralisir, tapi ini yang hanya kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa kita lakukan. Karena ini menjadi tantangan di setiap wilayah kami kira. Yang pertama adalah terkait dengan monitoring atau perankingan secara kuantitatif kinerja penyuluh agama yang terukur gitu. Karena selama ini itu stigmanya adalah penyuluh agama dianggap mempunyai kinerja yang nggak terukur. Gimana mau mengukur kinerja penyuluh agama gitu? Siapa yang mau monitoring 1 kali 24 jam atau setidaknya dalam kinerjanya satu penyuluh agama itu emang benar dilakukan nggak? Jam kerjanya emang bisa laporannya bisa terbukti real atau enggak? Atau cuman foto doang? Lalu dibuat laporan, apakah iya yang disampaikan itu kontekstual dengan masyarakat penyuluhannya? Nah, kayak gitu. Ternyata
dalam regulasi yang berkembang saat ini sangat mengerucut terkait dengan butir kegiatan penyuluh agama, teman-teman. Butir kegiatan penyuluh agama nanti akan kami share di belakang bahwa ternyata masing-masing butir yang dilakukan oleh penyuluh itu bisa dihitung kuantitatifnya. Misalnya nanti dalam penyuluhan dilakukan di Majelis Taklim Nurul Solikin dalam 1 minggu berapa kali. Lalu setiap satu kalinya kita beri 1 poin. Nah itu akan ketemu tuh dalam dalam data 1 bulannya itu setiap butir itu dilakukan berapa kali, volumenya, intensitasnya berapa kali pertemuan. Nah itu nanti bisa diukur grafiknya. Kurang lebih begitu. Bagaimana teknisnya? Nah, ini nanti kalau untuk teknis secara rinci dan format-format pengisiannya atau format-format perhitungannya, mungkin akan kita share besok yang akan punya space waktu lebih panjang. Gitu. Jadi, monitor yang pertama adalah monitoring atau perankingan secara kuantitatif kinerja penyuluh agama. Ini bisa dilakukan ketika kita mengukur itu dalam lingkup kecamatan dulu. Karena yang kami lakukan dalam lingkup kecamatan itu sudah berat sekali karena memang kita harus meminta data itu dari masing-masing penyuluhnya lalu kita hitung, lalu kita buat grafik dan kita deskripsikan. Apakah betul terukur atau enggak kayak gitu. Ada beberapa indikatornya juga yang nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua itu adalah pelatihan pembuatan konten yang sesuai dengan amanat Dirjen Bimas Islam nomor 1172 2024 tentang Juklak. Juklak itu adalah petunjuk pelaksanaan penyuluh agama Islam di media sosial. Nah, kami kira teman-teman sudah membaca ya. Ada yang sudah baca belum? Ada yang pernah baca nggak yang Juklak ini? Juklak 1172. Kalau yang dari penyuluh P3K, lalu dia berhijrah ke penyuluh PNS, kami kira familiar sekali. Di forum kita ada tuh penyuluh P3K yang ternyata lolos di PNS. Gitu. Bu, ibu dari Gorontalo kalau nggak salah. Ya, Nah, dapat lalu yang Mas. ketiga, iya Ibu Lajahia ini. Iya, nah ini Kepdirjen ini menjadi Kepdirjen Juklak untuk penyuluh yang terbaru 2024 baru keluar tahun lalu bahwa ternyata kita di media sosial itu bisa dihitung sebagai kinerjanya, teman-teman. Ada hitungan kinerja gitu. Jadi semakin luas lagi ini kita. Yang ketiga, pengembangan ekosistem moderasi beragama berbasis KUA. Nah, di beberapa KUA itu mulai tahun 2023 itu ada di KUA-nya itu dibentuk atau diinisiasi namanya Kampung Moderasi Beragama. Rata-rata di setiap provinsi itu sekitar 3 atau 4 tergantung jumlah kabupaten kotanya ya itu ada 3 atau 4 inisiasi kampung moderasi beragama. Nah, kebetulan di KUA kami itu juga ada tuh inisiasi kampung moderasi beragama. Dan ini itu punya latar yang beragam banget memang masyarakatnya. Jadi di kami itu kan di Tani Teriatang itu kan di sentra kota Bone ya, di mana di sini itu beragam banget penduduknya, tipologi penduduknya itu beragam agama, beragam suku dan budaya. Nah, di sana itu Kementerian Agama itu secara apa struktural ya, mulai ini programnya Kementerian Agama Pusat, lalu nanti provinsi pengusulan dan sampai dengan kabupaten, terus ke kecamatan nanti penunjukan. Nah, akhirnya teman-teman yang nanti ketemu atau ternyata rezekinya bertempat di KUA yang punya program kampung moderasi beragama, itu bisa dijadikan proyek aktualisasi. Pengembangan proyek aktualisasi lah, pengembangan ekosistem moderasi beragama di KUA yang punya KMB atau kampung moderasi itu bisa dengan cara penguatan bahwa di KUA itu sebagai sentra moderasi beragama. Karena selama ini itu masyarakat tahunya ya kantor urusan agama Islam aja, teman-teman yang non-Muslim, teman-teman Kristen, Hindu, Buddha itu enggan, segan untuk nongkrong di KUA. Tetapi dengan adanya KMB ini, KUA itu bisa menjadi titik
temu atau ruang pertemuan atau memfasilitasi ruang pertemuan kejaksaan itu bisa kita bisa kita bisa kita mintai datanya untuk kebutuhan pendataan karena memang ada kerjasama antara Kementerian Agama dan juga Kejaksaan dalam hal pendataan paham keagamaan gitu. Sebentar saya jadikan dulu Pak Naif host. Oke, siap. Oke, sudah Pak. Nah, lanjut lagi. Masih terlihatkah tadi share screen, share. Nah, oke. Database paham keagamaan ini membantu kita untuk menemukan kelompok-kelompok minoritas agama. Ada dari kejaksaan, ada dari Dukcapil. Penyuluh itu pekerjaannya itu keliling, jalan-jalan, identifikasi, kayak gitu. Jadi data-data itu syukur-syukur kita punya data kabupaten atau minimal kita punya data kecamatan kita aja. Kan penyuluh itu kan di kantor KUA ya. Kita bisa tuh merapikan data keagamaan di kantor KUA kita sudah punya basis data yang proper enggak? Sudah rapi belum data keagamaannya di KUA kita? Nah, itu kita bisa bantu tuh untuk bikin proyek aktualisasi itu update data keagamaan kantor urusan agama Kecamatan Tanetiriatang, misalnya kayak gitu. Kita publikasi, buat infografiknya, buat updatean datanya, bikin apa namanya video grafiknya. Nah itu bisa jadi project. Nah ini membantu kita untuk pencegahan konflik keagamaan. Kenapa? Karena ternyata penemuan paham-paham keagamaan atau ormas keagamaan yang baru yang ternyata belum terdata oleh Kementerian Agama itu bisa kita jadikan basis data untuk misalnya ada penyerangan nih atau pelabelan atau stigma terhadap satu kelompok. Tetapi kelompok itu sudah kita ketahui duluan, maka kita Kementerian Agama atau KUA bisa statement bahwa ormas ini tidak bermasalah, ormas ini tidak melanggar hukum pidana atau perdata, ormas ini tidak teridentifikasi melakukan tindak kriminal, maka kita bisa untuk menjamin hak-hak beragama masyarakat kita, terutama masyarakat di kecamatan yang terdekat sama kita. Itu amanat KMA 332. Lalu yang tadi ya sudah ya database informasi keagamaan, tadi ada rumah ibadah, tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, imam masjid, imam kelurahan, kurbannya misalkan setiap tahun berapa, lalu ada muzaki, mustahik dan lainnya yang bisa kita jadikan basis data untuk kita. Dan teman-teman, pembuatan database keagamaan itu adalah masuk tupoksi butir kinerja penyuluh agama juga. Gitu. Selalu selanjutnya adalah apa lagi yang bisa kita kerjakan? Yang ketujuh itu untuk develop sosial media kita yang sesuai dari Juklak 1172 Kepdirjen Bimas Islam. Yang tadi Juklak PAI di media sosial yang nomor 2 ini. Nah, di sini develop media sosial kita memang sekarang tuh saatnya itu branding ya, maksudnya personal branding kita itu penting banget untuk penyuluh agama karena kita itu harus memberikan alternatif narasi keagamaan yang lebih inklusif di media sosial. Karena jangan sampai orang-orang tuh rujukannya ya udah ke narasi-narasi yang ekstrim atau yang nggak moderat gitu. Supaya algoritma moderat kita seputar paham keagamaan itu menjadi masif dan menjadi dominan di media sosial. Untuk itu, peran penyuluh agama, terutama teman-teman milenial dan Gen Z, itu diharapkan bisa mengisi ruang digital dengan konten-konten keagamaan yang moderat. Apa saja bentuknya? Bisa infografik, bisa video, flyer, poster, buklet atau zin tentang paham keagamaan. Nah, ini. Jadi, em, ini bisa jadi kita kan dalam satu KUA itu kadangkala lebih banyak yang senior. Nah, yang senior ini itu kadangkala perlu kita backup
atau sharing untuk peningkatan kapasitas terkait dengan pembuatan media atau konten-konten digitalnya. Nah, ini, ini itu menjadi peluang kita untuk misalkan memberikan capacity building untuk Bapak Ibu penyuluh yang ada di lingkup kabupaten kita atau dalam lingkup kecamatan kita dalam pembuatan konten media sosial. Nah, di sini tuh saya kecil banget saya kasih note gitu kan. Canva Pro 26.000 di Shopee. Jadi, ternyata dulu itu saya kira tuh mahal ya untuk akses yang pro. Kalau pro itu kan bisa unlimited, kita bisa pakai fitur apapun ya, atau grafik apapun, nggak terbatas. Ternyata harganya itu untuk berlangganan 1 tahun itu nggak sampai 30.000. Hanya sekitar 20 ribuan saja di Shopee. Gitu. Dan itu berlangganannya 1 tahun. Itu kita bisa akses apapun. Kayak misalnya bikin presentasi ini nih. Saya bikin presentasi ini itu di Canva gitu. Lalu bikin konten-konten yang ada di TikTok saya, di Instagram, bantu untuk bikinin konten di kantor media sosial KUA saya itu juga dari um, Canva ini. Nah, itu membantu sekali untuk penyuluh agama. Nah, itu yang beberapa yang bisa kita lakukan ya, teman-teman. Penguatan untuk proyek aktualisasi apa saja yang bisa dilakukan oleh penyuluh agama. Nah, kita masuk pada laporan aktualisasi. Kan ceritanya ini kan sudah diterima nih ya. Kalau di rancangan aktualisasi itu kita akan memberikan semacam proposal seperti ini. Saya share dulu, share proposal-proposal. Nah, ini rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon penyuluh agama ahli pertama. Saya mengajukan user guide atau panduan standarisasi pelaporan kegiatan penyuluh agama pada aplikasi MLP yang tadi di depan saya ceritakan. Fatma Utami, peserta angkatan 4. Nah, tadi yang teman-teman kelompok besar saya yang 40 orang, itu angkatan keempat di Balai Diklat. Untuk Latsar, jadi nanti akan terbagi-bagi tuh, teman-teman. Ada kelompok besar, ada juga nanti kelompok kecilnya. Gitu. Nah, tugas kita itu ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas individunya ini ya aktualisasi Latsar. Tugas kelompoknya nanti kita bisa jadi ngerekam video Mars, terus bikin video-video konten-konten tutorial apa gitu yang diminta oleh balai diklatnya gitu. Nah, 2021 waktu itu pelaksanaannya kami itu masih pakai nilai aneka saat itu. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah namanya ASN berakhlak. Kalau saat ini nanti saya share yang laporan terbarunya ya, teman-teman penyuluh agama yang 2022 yang berakhlak itu tadi. Nah, ini lembar persetujuan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi. Nah, ini tim penguji, ada tim pengujinya. Jadi kita itu kayak bikin skripsi gitu loh. Kayak semacam apa ya? Aktualisasi proyek yang kita lakukan, lalu kita report, lalu di sana ada pengujinya juga, disidang oleh 3 orang, ditanya, implementatif enggak? Kamu melakukan ini, nanti jadi nanti ketahuan ini beneran dilakukan atau ini abal-abal dilakukan, ini setengah-setengah dilakukan atau ini yang bikin orang lain. Itu ketahuan tuh nanti di sidang itu. Nah, jadi waktu itu kami melakukannya di Balai Diklat Keagamaan Makassar, kata pengantar, terus ada daftar isinya juga, rancangan aktualisasi, profil organisasi. Organisasi ini KUA ya, KUA di mana kita bernaung dan bertempat dan mengabdi. Eh, ada deskripsi isu, analisis isu, ada metrik-metrik beberapa nanti saya share, saya tunjukkan. Ada beberapa tabel, tabel habituasi, metrik visi misi lembaga, jadwal kegiatan, ini timeline maksudnya. Lalu ada daftar gambar. Nah, ini ada pendahuluan seperti biasa kayak skripsi begitu. Tujuannya apa sih kita bikin aktualisasi itu? Manfaatnya apaan?
ruang lingkupnya itu bermanfaat nggak, direct nggak, kayak gitu. Kalau pertanyaan waktu sidang aktualisasi itu. Terus rancangan aktualisasi ini mulai dari profil dulu ya. Kita harus memahami dulu core value dari lembaga, core value Kementerian Agama secara general. Nah, ini ada nilai 5 nilai budaya kerja. Nanti Fatma bahas di materi tadi ada. Terus mana ini? Nah, ini yang saya maksud tadi terkait dengan eh, prioritas, membuat skala prioritas. Jadi di sini itu kita mengidentifikasi isu, itu ada 5 calon proyek yang kita tawarkan kepada pembimbing. Kita nanti tuh punya kayak semacam dosen pembimbing begitu loh. Widya Iswara pendamping namanya. Itu semacam coach kita dalam mendampingi kita melakukan proyek ini yang mengevaluasi mulai dari kita membuat rancangan ini sampai kita sidang nanti yang mendampingi kita, yang membela kita nanti waktu ujian. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi karena satu coach ini menangani banyak orang, sekitar 10 sampai 15 orang, maka coachnya itu hanya kayak general gitu loh, yang apa mengoreksi, tetapi nggak sampai yang substantif banget, karena pasti beliaunya nggak secara detail tuh memahami tugas dan ruang lingkup penyuluh agama atau peranata komputer atau dan seterusnya. Gitu. Jadi kita itu yang perlu memahami bagaimana laporan kita itu direct atau enggak kebermanfaatannya, nyambung nggak sama tugas kita, kayak gitu. Nah, ada 5 isu, deskripsi isu yang kami ajukan. Sekali lagi waktu itu Fatma COVID ya, jadi isu-isu yang kami tawarkan itu yang pertama standarisasi laporan penyuluh agama berbasis aplikasi multilevel pendampingan. Yang kedua sosialisasi moderasi beragama, protokol kesehatan dalam penyuluhan di lapangan. 4. Dakwah digital era pandemi COVID. 5. Merangkul kelompok yang berpaham kurang moderat atau fanatik takfiri. Nah, ada beberapa analisis isu itu. Lalu akan diidentifikasi itu menjadi analisis isunya aktual atau tidak, problematik atau enggak, kelayakannya seperti apa, kehalayakannya seperti apa. Nah, ini tergantung terkait dengan apa namanya audiens kepada masyarakat berdampak direct atau enggak kayak gitu. Nah, lalu setiap isu yang kita tawarkan itu kita memberikan bobot penilaian, skala prioritasnya. Ini urgent enggak? Ini mendesak enggak? Ini kalau enggak dilakukan besok chaos enggak? Ini tanda teriatan. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang kita tawarkan itu belum tentu disetujui juga karena dianggap oh nggak realistis. Ini butuh budget 500 triliun. Anda sanggup nggak 500 triliun ini misalnya kayak gitu. Jadi kayak mengubah hal besar bagus tapi nggak realistis dengan timeline pengerjaannya ya maka itu tidak bisa diterima. Kurang lebih begitu. Namanya analisis skor AKPK. Itu skornya itu paling rendah 1, paling besar 5 gitu, aktual, halayaknya bagaimana, problematiknya seperti apa, dan layak atau enggak. Nah, itu nanti biasanya akan kita konsultasi untuk memberikan scoring ini kepada pendamping kita. Itu makanya pentingnya kita memahami konteks yang ada di lembaga kita dan identifikasi wilayah. Nah, di sini ada berapa. Nah, ini ternyata ditemukan, ternyata yang paling besar itu kan 5, 5, 5, 5. Ini kan angka maksimum semua. Itu ternyata di standarisasi pelaporan ini. Karena ini walaupun memang lingkupnya kabupaten waktu itu, tetapi ini memang yang paling dibutuhkan oleh penyuluh agama sekabupaten. Jadi waktu itu penyuluh kami itu di Kabupaten Bone itu sekitar 225 penyuluh agama. Begitu. Dan ini punya kebermanfaatan, kehalayakannya itu luas banget. Tetapi bisa dikerjakan dengan tempo waktu selama laksar. Makanya itu yang memberikan skor yang tinggi. Nah, akhirnya yang diterima itu yang nomor 2 ini. Nah, secara singkat kayak gitu. Merangkul kelompok, oh ternyata ini masih ada 4, 4, 4, tidak begitu maksimum. Berarti ini kalah gitu, kalah penilaian. Nah, ada juga melalui analisis identifikasi USG. USG itu adalah, nah ini,
Tunggu. Nah, urgensi di sini. Sebentar ya, teman-teman. Saya share. Mana tadi? Ini dia. Nah, ini. Ini salah satu yang kami cuplik. Yang tadi kan kalau Fatma aneka ya, masih pakai nilai aneka. Kalau yang ini sudah nilai ASN berakhlak. Nah, ini ada beberapa yang diperbarui, ada lebih kompleks lagi daripada Laksar Fatma di 2019 tadi. Ini yang di 2022. Ini yang tadi yang berakhlak. Nah, ini kurang lebih rancangannya seperti ini. Nanti lengkapnya ya, semua file ini nanti Fatma bagikan melalui Google Drive ya. Ini saya cuplik sedikit-sedikit karena untuk memberikan gambaran dulu. Nah, ini penetapan penetapan yang USG. Nah, ini yang USG tadi ya. USG, urgency, seriousness, sama growth. Ini menganalisis bagaimana masalah ini itu seberapa mendesak, seberapa urgent. Semoga tidak pecah ya. Apakah pecah? Seberapa? Tidak, Kak. Tidak ya, masih terbaca ya. Analisis USG ini menganalisis seberapa urgent, seberapa mendesaknya usulan proyek yang kita ajukan kepada coach kita, pendamping kita. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas sih? Gitu, sepenting apa, seberapa seriusnya. Lalu kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu ini akan semakin memburuk atau enggak bila dibiarkan. Nah, tadi analisisnya kenapa dapat poin 5? Ketika Fatma tidak melakukan eksekusi terkait pembuatan standarisasi laporan, maka banyak penyuluh yang tidak melaporkan karena tidak tahu mengisinya, karena masih kebingungan tuh. Lalu fiturnya itu juga belum relevan dengan tupoksi penyuluh agama. Maka kalau itu tidak dieksekusi, maka tidak jalan. Nah, karena tidak jalan, itu perlu harus segera dilakukan. Makanya skornya 5, karena sangat dibutuhkan sekali, kurang lebih begitu. Nah, iya, boleh. Nah, ini akhirnya menjadikan kita punya skala prioritas yang bisa kita timbang dan kita hitung. Totalnya ternyata adalah punya nilai ini 14, 10, 3. Nah, ini kalau yang 2022 ternyata mengajukannya 3 isu. Kalau Fatma dulu 5 isu. 2022 ada 3 isu. Nah, ini punyanya Mbak Anggi. Mbak Anggi itu adalah CPNS 2022 yang paling terakhir banget kemarin ikut. Ini Sulawesi Selatan beliau. Nah, ini skornya sangat tinggi, sedang. Nah, itu menghitung ya. Lalu menganalisis penentu namanya adalah metrik lapo penetapan penyebab isu utama yang kita pilih. Kan akhirnya ketemu tuh skor yang paling berat, yang paling tinggi nilainya, lalu kita analisis lagi melalui analisis diagram fishbone, diagram Ishikawa. Ini menganalisis bahwa untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien terhadap isu tersebut, apa yang perlu dilakukan segera, bagaimana sih ini bisa dilakukan dan sesuai sama core issue yang mana dalam lembaga, kayak gitu. Apakah memang ini sangat urgent dilakukan? Ya, ini dikuatkan dalam analisis fishbone ini. Kalau yang ini tuh kemarin judulnya Mbak Anggi itu tentang, iya ya, lanjut lanjut. eh Apa ini kemarin? Ada judulnya. Nah ini nih. Kalau punyanya Mbak Anggi itu ini pembinaan keagamaan bagi remaja di Kecamatan Buki. Kecamatan Buki itu di Kabupaten Selayar, Sulsel, melalui media sosial. Nah, ada juga metriknya. Metrik ini itu ada metrik yang namanya aktualisasi yang kan proyeknya itu kan kita punya tahapan kegiatan. Nah, kegiatan itu di breakdown lagi menjadi sesuai nggak sama nilai-nilai core value lembaga, core value ASN. Nah, itu sesuai nggak? Itu di breakdown lagi. Kita mengimplementasikan core value yang mana nih dalam kegiatan aktualisasi itu, gitu.
Nah, di sini itu ada namanya kegiatannya kan oke lah, tahapan activity-nya itu apa dalam tahapan sampai kita bisa melaksanakan itu. Outputnya apa? Output itu hasil yang di hasil yang diberikan dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, kurang lebih begitu. Keterkaitan substansi dari mata pelatihan. Mata pelatihan ini adalah yang tadi core value ASN tadi nyumbang core value yang mana. Di sini itu ada kontribusi terhadap visi misi lembaga yang mana, menyumbang visi misi lembaga yang mana, penguatan nilai organisasi yang mana. Ini yang nilai organisasi 5 budaya kerja Kementerian Agama, yang ini penguatan nilai organisasi, yang ini lembaga KUA, kalau yang ini itu adalah yang core value ASN yang berakhlak. Nah, yang di sini misalnya berorientasi pelayanan harmonis, loyal, profesionalisme, inovasi. Nah, ini diambil dari mana? Itu dari sini. Gitu. Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku aparatur sipil negara, core value ini, core value ASN. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu penguatan organisasi 5 budaya kerja, ini Kementerian Agama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, pelayanan. Nah, itu nanti dalam metrik itu kalau jumlah jumlah siap, kalau jumlah kegiatannya ada 5 kegiatan, berarti kita juga punya 5 metrik, teman-teman. Kalau kegiatan kita ada 10, berarti kita juga punya 10 metrik yang di breakdown menjadi menyumbang apa saja di core value, 2 core value ini gitu. Jadi benar-benar rigid sekali. Lalu laporan aktualisasi. Metrik habituasi. Metrik habituasi ini adalah semacam kayak apa ya? Apa ini namanya pengendalian, form pengendalian, apa sih istilahnya form pengendalian itu monitoring apa saja yang kita lakukan. Ini metriknya, indikatornya apa saja. Nah, ini tercantum atau terimplementasi dalam kegiatan yang kita lakukan apa saja kayak gitu. Akuntabel, kompeten, harmoni. Nah, ini ada metrik habituasi, lalu ada juga metrik namanya metrik apa ini? Oh, metrik visi misi dan tata nilai organisasi. Nah, ini itu menyumbang visi misi nilai organisasi yang mana? Oh, salah saya mencantumkannya. Ini itu kurang lebih seperti ini. Saya share coba ya. Share lalu di mana tadi? Oh, di di sini ya. Ya. Siap. Oke, terlihat ya. Core value. Nah, ini salah satu laporan yang terbaru dari aktualisasi. Nah, ini sini ya, pembinaan keagamaan bagi remaja di Kecamatan Buki melalui media sosial. Nah, ini contohnya yang Mbak Anggi. Nah, nah kayak gitu ada aktualisasi pembinaan, ada mentornya, ada coachnya. Mentor itu atasan kita, kepala KUA. Nah, ini mengetahui kepala balai diklatnya, lembar pengesahannya ada juga, terus ada juga kata pengantar, standar, ini yang tadi saya cuplik, terus yang terakhir tadi yang saya salah cantumkan itu, siap, tidak punya, mau, siap, oke. Di sini, nah di sini, ini yang tadi saya maksud, metrik, visi misi, dan nilai tata nilai organisasi. Jadi, apakah kegiatan kita itu kegiatan kan dalam proyek itu ada kegiatannya. Kegiatan itu kan tahapan untuk kita mencapai output dan outcome proyeknya.
Nah, itu menyumbang nilai yang mana? Ya. Terima kasih. Apakah ini menyumbang kegiatan kita itu menyumbang nggak dari nilai-nilai lembaga, nilai visi misi dari organisasi kantor KUA kita? Nah, ternyata menyumbang, berarti kita centang tuh apa saja. Nah, nanti dideskripsikan itu akan ada deskripsi detailnya. Kita itu melakukan kegiatan apa saja. Kayak misalnya, kan saya melakukan rancangan aktualisasi menggunakan eh, apa user guide itu panduan user guide itu kan menuliskan narasi misalkan tahapannya kegiatannya adalah merancang merancang narasi dan tahapan fitur penggunaan fitur membuat mengupdate fitur agar sesuai dengan pelaporan yang relevan dengan penyuluh agama. Nah, kayak gitu itu berarti kan menyumbang soal digitalisasi atau menyumbang soal profesionalisme atau itu menyumbang dari inovasi. Nah, itu nanti akan kita sangkutkan terhadap menyumbang nilai core value yang mana dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang panduan yang tahapan tadi ya, yang Fatma kerjakan itu adalah yang pertama itu kan aktivitasnya itu membuat narasi, lalu ini nanti di breakdown menjadi buku panduan dari narasi ini supaya lebih menarik dan nggak monoton kayak gini, dan supaya lebih mudah difahami, maka membuat dan mendesain menjadi sebuah panduan. Sederhana sekali. Ini, Kak, maaf belum muncul. oh, belum muncul. Oke, oke, maaf, maaf. Nah, ini sudah terlihat. Ya, sudah. Nah, dari narasi yang kami susun, kayak narasi kayak apa namanya yang hanya teks saja tanpa ada ilustrasi atau gambaran dari fiturnya, itu di breakdown menjadi buku panduan semacam ini. Ini bisa bentuk digitalnya dan juga ada nanti bentuk videonya. Kalau yang ini kan berbentuk bukletnya ya, semacam buku buku panduan gitu. Nah, di sini kami buat fiturnya ada dashboard, data materi, galeri, data penyuluh sama data kegiatan, tahapan pengisiannya aplikasi. Nah, kayak gitu ini bagian dari kegiatan, teman-teman. Jadi kegiatan deskripsi kegiatan yang saya lakukan ini adalah mendesain dan membuat ilustrasi fitur pelaporan pada aplikasi MLP. Menyumbang nilai, menyumbang core value yang mana? Menyumbang core value inovasi. Kayak gitu. Nah, di sini tahapan pengisian aplikasi. Ini ada galeri. Galeri itu berisi apa aja sih? Lalu data penyuluh itu ada apa aja sih pada kolom kegiatan. Nah, kayak gitu. Nanti di sini ada klik icon hijau pada halaman di bagian pojok kanan atas dalam kegiatan. Klik tambah kegiatan. Nah, ini kan beberapa tahapan yang memudahkan untuk penyuluh agama yang senior memahami untuk mengisi laporan pada aplikasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, itu adalah sangat implementatif sekali karena akhirnya terpakai. Jadi setelah selesai latsar, itu 1 tahun setelah latar itu ini masih terpakai teman-teman kalau yang proyek aktualisasi yang Fatma lakukan ini, tetapi berhenti ketika pergantian kandep karena waktu pergantian kandep pergantian lagi kebijakan, akhirnya MLP tidak dipakai lagi dan sudah selesai gitu. Dan em, akhirnya kalau kalau Kementerian Agama di kabupaten butuh bantuan, Mbak, saya kesusahan ini untuk fiturnya apa aja yang paling cocok sama untuk penyuluh agama atau yang berhubungan sama penyuluh agama. Akhirnya kami dipanggil untuk memberikan ikut FGD, memberikan masukan apa saja yang perlu didevelop untuk pengembangan aplikasi atau pengembangan instansi kayak gitu. Nah, itu akhirnya kepake terus tuh. Oh, sudah terbranding nih, Mbak Fatma bisa bantu di bagian ini. Oh, dipanggil lagi, dipanggil terus dan seterusnya. Akhirnya itu membuka peluang kita untuk membangun jaringan seluas-luasnya. Walaupun kita di tingkat kecamatan, penyuluh agama di kecamatan, tapi jangan salah, ada beberapa teman-teman kita yang sampai disekolahkan ke Uni Emirat juga, gitu. Karena kemampuan yang dia miliki, karena mereka punya branding terhadap dirinya, mereka punya kapasitas untuk itu, gitu. Tidak hanya level kecamatan, tapi bisa sampai level
kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kurang lebih begitu untuk gambaran aktualisasi bagaimana terkait dengan format atau tahapan masing-masing proyek itu yang bisa kita lakukan. Mungkin akan kita jelaskan besok dan semuanya nanti akan kami share teman-teman untuk format gimana sih laporan penyuluh agama formatnya itu kayak apa sih bentuk majelis taklim ada absennya nggak bentuk majelis taklim nah besok kami share format-format itu terus untuk teman-teman P3K kami kira terkait dengan ruang lingkup penyuluh agama tadi bisa untuk teman-teman P3K adaptasi juga nanti di sesi malam setelah sholat terawih kita akan buka lagi kalau memungkinkan teman-teman yang CPNS boleh juga gabung penguatan untuk ruang lingkup penyuluh agama. Itu nanti khusus untuk penguatan tupoksi kita di habis habis Isya. Nanti ke saya berikan kesempatan untuk teman-teman mengusulkan baiknya jam berapa, Fatma menyesuaikan saja. Karena kalau WIT, kalau di WIB di sana selesai sholat, pasti di sini sudah leha-leha itu. Jadi saya bisa kapan saja setelah sholat Isya waktu Indonesia Barat. Begitu Pak Naif, mungkin bisa untuk sesi tanya jawab atau sharing-sharing, boleh silahkan teman-teman. Monggo Pak Naif kami kembalikan. Terima kasih Fatma. Baik, sudah ada yang raise hand nih sebelum kita mulai nih. Saya langsung aja deh. Yang raise hand pertama nih ada Mbak Ainul Lafifa Jawa Barat. Silakan Mbak Ainul langsung. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya belum bisa open kamera soalnya lagi kurang enak badan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan udah bisa join di meeting ini di pembelajaran aktualisasi khusus tepatnya di CPN Penyuluh Agama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Lafifa, CPNS Penyuluh Agama di Kanwil Jabar. Saya tertarik sama pembahasan yang mengenai penilaian terhadap isu yang akan diterapkan untuk aktualisasi nih Bu. Nah, saya belum terlalu paham nilai dari setiap isu yang bisa diangkat sebagai bentuk aktualisasinya kayak gimana. Nah, pada proses itu kan tentunya ada pendampingan ya Bu, atau konsultasi ke pembimbing gitu. Nah, ada nggak sih selain pembimbing atau yang kita apa ya sebagai untuk menentukan apakah itu bisa diaktualisasikan atau enggak isunya, itu ada kontribusi lain atau stakeholder lain yang menentukan apakah itu bisa atau enggaknya. Nah, terus indikator atau proses untuk menetapkan kalau itu nilainya segitu itu dari mana gitu. Belum paham terhadap isu yang memberikan nilai untuk bisa diangkat kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, izin ada lagi Bu, kalau misalkan isu yang kita ajukan kan tadi kan 5 ya Bu. Terus ternyata ada 2 atau 3 isu yang nilainya itu sama. Nah, itu isunya kita angkat semua atau pilih salah satu yang eh, sangat apa ya relevan atau urgent ya tadi skala prioritas itu atau bagaimana itu sih Bu. Dan yang terakhir maaf Bu, satu lagi juga hasil atau output yang untuk apa ya isu yang udah kita angkat, sudah kita terapkan, sudah di intinya sudah selesai dan apa ya udah dimonitoring segala macam itu outputnya akan dipegang sama kita atau harus kita publikasi ke mana gitu. Itu sih yang saya tanyakan ada 3 pertanyaan. Terima kasih dan mohon izin jawabannya. Baik, makasih Mbak Ainul Lafifah. Intinya ada 4 pertanyaan nih, Fatma. Silakan kalau mau dijawab atau mau ditampung dulu. Ada yang lain? Boleh langsung open mic. Silakan. Terima kasih Mbak Latifah ya. Salam kenal Mbak. Salam kenal Bu. Ya, saya ganti tempat dulu sebentar. Tunggu dulu ya. Boleh. Sebentar, sebentar. Saya, bentar.
Nah, oke. Nah, oke Mbak. Jadi yang pertama terkait dengan isu ya, isu terkait isu-isu isu usulan untuk project ya, betul ya? Nah, untuk isu usulan untuk project itu dari identifikasi yang kita lakukan, Mbak. Yang pertama, itu kita harus melihat dulu, memang ini agak bias ya, karena kita belum tahu nih kita bakalan ditempatkan di KUA mana, atau di kabupaten atau kota mana. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa ruang lingkup di provinsi kita, misalnya itu menjadi gambaran. Nah, identifikasi itu kita lakukan itu dengan cara yang pertama adalah dengan kita konsultasi dengan atasan kita. Biasanya masalah-masalah yang kita temukan sangat objektif ketika itu berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh instansi gitu. Nah, untuk isu lima isu itu kalau yang di 2019 5, yang di 2022 itu cukup mengajukan 3. Kita nggak tahu apakah setiap provinsi itu akan sama dengan 3 atau 5 kasus yang diajukan, tetapi kurang lebih 5 itu tadi yang paling besar yang perlu ditindaklanjuti oleh kita sebagai penyuluh agama. Nah, 5 isu dari identifikasi melalui analisis dan konsultasi oleh orang yang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan isu yang kita ajukan ini tadi. Kalau kalau dalam konteksnya Fatma terkait dengan MLP, aplikasi MLP berarti ada 3 penentu scoring yang bisa kita jadikan diskusi, apa namanya, dijadikan kita sharing untuk diskusi penentuan itu. Yang pertama berarti adalah kepala kantor. Ini case-nya Fatma ya. Yang pertama adalah kepala kantor Kementerian Agama. Yang kedua adalah ketua Pokjaluh saat itu. Kalau sekarang IPARI ya, ketua organisasi profesi kita di tingkat kabupaten. Lalu yang ketiga itu adalah kepala KUA kita gitu. Nah, apakah kita nantinya disetujui atau tidak dalam melaksanakan proyek ini? Itu biasanya akan butuh semacam em, penguatan bahwa oh ini akan implementatif dan Anda mampu untuk melaksanakannya. Ada support system lah istilahnya. Support system yang mendorong kita, yang membantu kita untuk menyelesaikan proyek itu tadi. Nah, isu-isu ini memang kita harus analisis dulu apa tidak semua yang Fatma share tadi, yang delapan isu tadi itu tidak semuanya ada karena bisa jadi KUA yang kita tempati nanti itu tidak ada kampung moderasi beragama, tidak ada program revitalisasi KUA, berarti itu tidak kontekstual. Nah, tetapi bisa jadi itu ada semua. Dan dari 8 tadi yang kami share, cukup ambil 5 mana yang paling tepat atau ada yang tidak saya cantumkan dalam presentasi tadi, ternyata muncul gitu. Kayak misalnya ternyata muncul kasus keagamaan yang ada di tempat penempatan kita. Itu enggak kita tahu. Nah, itu bisa jadi menjadi proyek untuk penyuluh agama usulkan dalam isu isu aktualisasi. Nah, jadi itu tidak pakem atau mutlak itu yang bisa dilakukan, tetapi bisa berkembang luas atau bisa jadi menyempit ruang lingkupnya. Nah, yang kedua tadi soal siapa sih yang memberikan skor itu tadi? Skor ini adalah sangat subjektif. Ini bisa yang paling dominan yang penentuan nilai adalah kita. Yang kedua adalah pembimbing kita. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya itu adalah coach dari Balai Diklat Keagamaan setempat yang kita tempati. Terus yang ketiga adalah yang memberikan skor ini adalah yang keterlibatannya paling dekat dengan kita. Kalau itu berkaitan dengan lingkup kantor urusan agama, berarti yang paling dekat itu adalah kepala KUA karena kepala KUA itu sekaligus menjadi mentor kita. Atau kalau ternyata kita ditempatkan di kabupaten atau ditugaskan di kabupaten, berarti yang paling dekat dengan kita, mentor kita adalah kepala kantor Kementerian Agama atau kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama. Nah,
pemberian skor itu tergantung dari beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak mutlak kita sendiri. Bisa jadi presentasenya 50% kita, 30% coach, 20%-nya lagi adalah kepala KUA. Kayak gitu. Nah, ini yang pertanyaan kedua, yang kedua. Yang ketiga tadi pertanyaannya adalah tapi apa tadi yang ketiga, Pak? Itu Bu, kalau misalkan ada skor Mm-mm. terhadap isunya yang sama, itu Oh iya, diangkat semua atau gimana? iya, iya. Nah, dalam kasus isu yang sama itu tidak ada scoring yang berat semua. Pasti akan menjadi skala skala perbandingan, skala prioritas, skala perbandingan. Nggak mungkin misalkan dalam dua isu itu dengan audiens itu lingkupnya sama. Kayak kayak misalnya ya, ada selisih paling hanya 1 poin. Bisa jadi kehalayakannya 5, sama-sama 5, tetapi urgensinya bisa jadi 4 dan 5. Karena kenapa? Kalau ini yang penting dilakukan, itu tidak jalan program. Tetapi kalau ini yang dilakukan, masih bisa tetap jalan program. Jadi kalau ada nilai yang kembar, itu pasti nanti dua-duanya akan di breakdown lagi. Ada dua project isu yang diusulkan, lalu hasil scoring akhir sama-sama berat. Kembar persis nilainya yang satu 15 dan yang satu 15. Pasti itu nanti akan di breakdown lagi oleh coachnya. Dari segi apa? Dari segi analisis USG, AKPL-nya, sama diagram fishbone-nya. Kenapa? Itu fungsinya kita memakai banyak metrik dan banyak analisa. Fungsinya adalah untuk men-scoring skala prioritas tersebut sampai dengan mengerucut sampai menjadi hanya satu proyek saja yang kita lakukan. Kurang lebih begitu. Bisa jadi memang kemungkinan kembar itu, tapi kecil kemungkinannya karena kita melewati 3 tahapan analisa. Saya share dulu sebentar ya. Waalaikumsalam. Tiga, tiga analisa tadi itu yang di sini. Rancangan sama, sebentar saya share dulu ya. Oke, di sini. Ini. Apakah terlihat, Mbak? Terlihat Bu. Oke. Ini yang metrik ya, yang terlihat ya. Metrik aktualisasi ya, diagram fishbone ya, yang terlihat. Bukan? Iya Diagram. benar dia grafis Bu. Ya. Nah, ini. Jadi, ini kan ada scoringnya nih. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sama sangat rendah. Nah, ini isu masalah yang diajukannya Mbak Anggi itu ada 3. Nah, 3 isu ini, dianalisis yang pertama, analisis USG. Nah, ini analisis yang pertama ya, penetapan isu. Nah, lalu yang kedua, ini mengerucut lagi menjadi diagram fishbone. Ini untuk mengukur apakah memang sebegitu urgentnya kah? Kayak gitu. Terus yang AKPL-nya mana ini? Atau dia sudah nggak pakai AKPL? Sebentar. Kegiatan ini sudah masuk kegiatan. 2 berarti yang dilakukan analisisnya yaitu USG sama diagram fishbone. Nah, ini yang menjadikan kita akan sangat mengerucut apa saja yang akhirnya memberikan bobot paling berat di antara isu-isu yang kita lakukan. Nah, ini. Oh, AKPL-nya udah nggak ada. Oh, berarti dia USG. Nah, jadi yang kemungkinan dilakukan itu nanti kakak-kakak bisa juga sharing sama kakak tingkat penyuluh, misalkan Jawa Barat ya. Itu kurang lebih pasti seperti ini, hanya saja memang metode penganalisannya pasti ada 3 itu, AKPL, USG, diagram fishbone, sama metrik yang berkaitan dengan core value ASN dan core value lembaga. Nah, gitu. Jadi ini melalui analisis kayak gini misalnya. Kita praktik saja ya, lihat di bagian
mana tadi? Nah, ini. Metode analisis USG menggunakan rentang penilaian berupa metrik skor 1 sampai 5, menandakan bahwa semakin skor tinggi berarti isu tersebut bersifat paling prioritas untuk segera dicari solusi penyelesaiannya. Nah, dari isu yang dilakukan, ini pasti dia sudah melewati beberapa pemilihan ini sebelum menjadi 3. Kegiatan pembinaan keagamaan pada remaja di Kecamatan Buki yang belum optimal. Oh, ternyata di sana masih minim ya. Kita breakdown ya. Oh, ternyata di Kecamatan Buki itu belum banyak yang mengakses teman-teman remaja. Akhirnya, kita perlu mengangkat isu ini untuk jadikan aktualisasi gitu. Apa yang enggak? Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi sama kelompok remaja di sana? Bisa jadi ada kasus-kasus yang sudah ditemukan oleh pembuat aktualisasi sehingga ini menjadi urgent gitu. Nah, proses pembinaan majelis taklim yang cenderung monoton. Oh, ternyata hanya toharoh aja ya isinya. Oh, ternyata cuman buta aksara saja ya. Bukan nggak penting, itu penting. Tetapi ya monoton pendekatannya begitu saja ya metodenya. Ada nggak lebih atraktif ya melalui video kah? Atau melalui menggunakan tools Metaplan, kertas plano, interaktif, atau yang lebih memakai audio visual misalnya. Nah, kayak gitu itu bisa jadi menjadi bobot penilaian. Yang ketiga, kegiatan pembimbingan pranikah pada remaja usia sekolah. Oh, ini program BRUS namanya. Di KUA itu ada 2 program utama, Mbak, yang dilakukan oleh KUA secara berkala. Pertama, BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah, yang kedua itu BIMWIN, bimbingan perkawinan. Nah, ini tidak sembarang orang melakukan BRUS atau BIMWIN, harus melalui diklat dulu. Nah, di sini ternyata diajukan juga bimbingan pranikah pada remaja usia sekolah di Kecamatan Buki masih belum optimal. Oh, ternyata tidak sesuai sama modulnya ya. Oh, ternyata durasinya terlalu pendek dari yang sudah ditentukan ya. Nah, itu nanti akan sangat detail sekali untuk penilaian USG-nya. Jadi, nggak langsung tiba-tiba kita beri 5. Oke, saya merasa paling cocok dan paling happy memberikan di di isu yang nomor 1 nih. Akhirnya saya beri angka 5 semua. Nggak bisa subjektif kita, tetapi harus benar-benar lihat kontekstual yang ada di wilayah kita dan kebutuhan lembaga kita. Real nggak dilakukan, gitu. Bener nggak kalau ini yang paling, kalau yang nomor 1 ini nggak dilakukan, ini yang sama, yang perbandingannya sama 2 dan 3 ini seperti apa? Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi tidak subjektif kita sendiri dan berdasarkan suka-suka kita, tetapi berdasarkan real penilaian dari beberapa pihak, juga kondisi yang ada di lapangan. Begitu Mbak Lafifa. Iya Bu, paham. Sangat mudah dipahami. Cuma satu lagi nih Bu, yang terakhir, yang perihal hasil atau output yang dihasilkan Ya. dari aktualisasinya tuh, itu harus selalu menjadi branding kah? Atau selalu dipublikasi atau bagaimana Bu? Oke, ya. Ada 2. Yang pertama ada yang dipublikasi, yang kedua tidak dipublikasi kepada dipublikasi secara umum, sama hanya dipublikasi untuk kalangan tertentu. Kalau dipublikasi secara umum itu otomatis adalah tentang aktualisasi kita yang berhubungan dengan media sosial. Itu semua khalayak bahkan di seluruh Indonesia itu bisa mengakses, itu dipublikasi. Nah, yang kedua, dipublikasi tapi hanya untuk kalangan tertentu, kayak misalnya Fatma. Dipublikasi, dan itu wajib dipublikasi karena peruntukannya adalah untuk 1 kabupaten, untuk penyuluh agama 1 kabupaten. Maka itu wajib dipublikasi. Nah, tetapi ada juga yang tidak dipublikasi, misalnya terkait dengan penanganan kasus keagamaan. Itu kan hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa untuk mengakses itu, karena itu menjadi hal yang sensitif. Jangan sampai itu menjadi bahan untuk, kan sekarang kecenderungannya orang itu kan hanya mencuplik atau memotong bagian-bagian tertentu saja yang clickbait kan. Nah, itu yang dihindari. Tidak harus dipublikasi, tetapi bisa jadi dipublikasi untuk khalayak tertentu atau memang dipublikasi secara umum jika itu
kaitannya adalah dengan media sosial, Mbak. Begitu. Oke, Bu, sangat mudah dipahami. Iya. Dan Terima kasih nanti Bu atas jawaban. iya, sama-sama ada nanti itu ada perankingan loh. Perankingan kayak siapa aktualisasi terbaik abad ini kayak gitu. Jadi di BDK-nya, Balai Diklatnya itu ada apresiasi untuk aktualisasi Latsar yang paling ciamik pada abad itu gitu. Ada penghargaannya, ada perankingannya. Begitu nggak? Seru ya Bu berarti. Berasa Ah, seru. lagi nostalgia ini Bu kuliah. Ngadepin Iya. skripsi. Iya, betul, betul. Ini bagus sekali kalau misalkan kita merancang ini kan. Itu konsultasinya sama Pak Naif karena sebagai dosen pembimbing beliau itu. Saya saya pernah juga itu diundang sebagai penguji, Iya. mendampingi juga di Klatsar di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Nah, ini yang Jakarta yang ikut 3 orang nih. Mudah-mudahan nanti kebagian saya itu. Boleh Nah, request makanya pembimbing saja, Pak. iya makanya teman-teman yang dari Jakarta yang lolos 3 orang ini, seru ini. Sangat sangat disayangkan kalau teman-teman yang lain dari Jakarta belum gabung. Iya, iya, iya. Mungkin yang lainnya masih ada lagi, teman-teman. Silakan. Baik, silakan bagi teman-teman kalau nggak bisa open mic bisa lewat chat Zoom. Ya, baik kalau mungkin nggak ada lagi, kita cukupkan mungkin, Pak, kalau sudah nggak ada. Boleh, jadi cukupkan. Dan nanti kita bisa lanjut di kolom chat. Dan walaupun 7 dan 8 sudah selesai, teman-teman bisa konsultasi kapanpun untuk bertanya. Mungkin nanti menjelang laksar ya, menjelang laksar pasti nanti ketemu tuh. Oh, ini saya punya kendala ini gimana ya? Kayak gitu boleh juga chat pribadi atau di grup boleh. Feel free. Baik, waktu kita sudah menunjukkan jam 15 waktu Indonesia Barat lebih 6 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Nanti kita mungkin juga bisa diskusi di grup ya kan nantinya Iya. juga. Siapa tahu misalnya ada yang minta hari Sabtu gimana kalau pagi aja karena bukan jam kerja gitu. Ya, nanti boleh diskusi kita. Jadi kita sangat luas pembelajarannya dan ini sangat intensif karena nggak banyak. Saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh Bapak Ma. Mudah-mudahan bermanfaat kita pada hari pertama ini. Insya Allah kita akan lanjut pada hari selanjutnya. Mohon teman-teman yang sekiranya belum bergabung diingatkan kembali agar bisa bergabung. Ini sangat langka ilmunya ini. Nanti teman-teman bakalan panik kalau sudah menjelang di Klatsar. Kalau dari sekarang sudah tahu bocorannya bagaimana. Saya rasa cukup. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Izin kalau teman-teman menyalakan kamera, saya ingin screenshot untuk saya kirimkan di grup. Jadi kita ada 2 slide, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Insya Allah ini nanti saya record, kemudian saya akan upload di link YouTube saya. Ya, saya mengingatkan kembali juga, jangan lupa follow akun Mbak Fatma, akun Instagramnya dan juga akun TikToknya. Di sana banyak informasi tentang seputar di Klatsar ini. Boleh juga follow akun saya. Baik, selamat sore dan selamat beristirahat teman-teman. Kini wilayah timur sudah bersiap-siap untuk menjelang buka puasa. Izin saya matikan ya Zoom-nya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.